فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita sudah masuk kepada salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang masalah para wali. Kita meyakini bahwasanya para wali itu ada dan karamatul auliya itu ada. Beda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan itu semua hanyalah khurafat. Tapi yang benar memang dia itu adalah ada, tetapi tidak berlebihan seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi itu. Wa qaulul muallif rahimahullah, ucapan sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Dan cukuplah di dalam penjelasan ini satu ayat dari surat Ali Imran, wa hiya qauluhu, firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah itu akan mencintai kalian. Asyara al-mu'allif rahimahullah ila anna min alamati awliya'illah huwa ittiba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang penulis memberikan isyarat bahwasanya termasuk dari tanda-tanda wali Allah adalah dia itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus ada bukti. Buktinya adalah apa? Dia taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasul. Bukan justru membuat amalan-amalan sendiri seakan-akan Rasul itu sama saja datang atau tidak datang. Kami sudah tahu cara ibadah yang lebih sempurna. Ini tidak pantas menjadi wali Allah. Fahadil ayah ayatul mihnah, maka ayat ini adalah ayat ujian. Faman kana muttabi'an lirrasul fa innahu waliyullah. Barang siapa dia mengikuti Rasul, maka dia itulah wali Allah. Wa man la fahuwa waliyus syaitan. Barang siapa tidak ikut Rasul, maka dia adalah wali setan. Karena apa? Dia lebih suka untuk durhaka kepada para Rasul, kepada Rasul yang diutus kepadanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wala yakunu waliyan lillah illa man amana bihi wa bima ja'a bih. Maka tidak menjadi wali bagi Allah kecuali orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada apa yang didatangkan oleh Rasulnya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Wattaba'ahu batinan wa zahira, dan mengikuti Rasul tadi secara batin dan secara lahir juga. Lahirnya tampak setia kepada ajaran-ajaran Rasul, batinnya juga demikian. Wa man idda'a mahabbatallah wa wilayatah, dan barang siapa mendakwakan dirinya itu cinta pada Allah dan dia adalah wali Allah, wa huwa lam yattabi'hu, tetapi dia tidak mau ikut Rasul, falaisa min awliya'illah, maka dia bukan termasuk dari wali Allah. Bal man khalafahu kana min a'da'illah, dan bahkan barang siapa menyelisihi Rasul, berarti dia termasuk dari musuh Allah, wa awliya'i syaitan, dan dia adalah wali setan. Karena setan membenci untuk setia kepada Rasul. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qaulul mu'allif rahimahullah, wa ayatun fi suratil Maidah. Satu ayat tadi sebenarnya cukup untuk menjadi hakim bagi seluruh kejadian di dalam masalah kewalian itu. Ditambah lagi satu ayat berikutnya. Ayatun fi suratil Maidah fi qaulih, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa murtad dari kalian dari agamanya, tentunya yang dimaksud adalah agama Islam, karena ini adalah agama yang fitrah. Niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang sifatnya adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Hadhil ayah fiha syurutu awliya'illah.
di dalam ayat ini ada syarat-syarat wali Allah. Satu ayat tetapi mengandung kurang lebih 5 syarat. Wahia, yang pertama, asyaratul awal yuhibbuhumullah wa hum yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Dan tidak mungkin Allah cinta kepada orang yang fasik. Jelas untuk mendapatkan kecintaan dari Allah adalah apa? Rajin melaksanakan yang wajib, juga suka di dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, hadis qudsi itu. Bukan dengan cara durhaka kemudian mengaku sebagai wali. Wahada ma'ruf, dan ini telah kita kenal. Pantas dan memang harus kewalian itu diisi dengan apa? Kecintaan kepada Allah. Dan semuanya ada konsekuensinya. Li'annal wilayah atau walayah tatadammanul mahabbah. Dia mengandung rasa cinta. Qala Syekhul Islam rahimahullah, bal aslul wilayah al-hubb. Bahkan sumber dari wilayah kewalian adalah rasa cinta. Wa aslul adawah al-bughd, dan asal dari permusuhan adalah kebencian. Dan kita sudah tahu di dalam ayat yang sebelumnya bagaimana itu orang yang pantas mengaku cinta kepada Allah, apa yang harus dia lakukan, yaitu setia kepada ajaran Rasul dan bukannya membenci dan menjauh dari ajaran Rasul dan warisan beliau. Adapun sekarang kaum muslimin tidak jarang untuk disemangati setia kepada ajaran Rasul. Setiap kali dikatakan ini Rasulullah mengatakan demikian, mereka mengatakan, oh tetapi para pemuka agama mengatakan ini hanya sunnah. Dan sunnah itu untuk apa ditinggalkan. Tapi kalau ajaran itu datang dari Amerika, maka mereka berlomba-lomba untuk mengerjakannya, walaupun harus keluar uang yang banyak. Dan kalau dikatakan Rasulullah melarang ini, mereka mengatakan mudah saja nanti di hari kiamat kami dapat syafaat dari Rasulullah. Ini tentunya tidak pantas. Di dunia kita durhaka pada beliau, di akhirat kita sangat menginginkan untuk mendapatkan syafaat beliau. Walaupun tentunya syafaat Rasulullah akan didapatkan orang yang mukmin, yang dia itu walaupun dia itu punya kemaksiatan. Tetapi tidak pantas kita sangat mengharapkan syafaat Rasul, tapi kita sendiri di dunia memusuhi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, asyaratus tsani. Dan kita juga tahu bahwasanya syafaat Rasul itu bertingkat-tingkat. Ada yang sekali pada periode pertama langsung dia diselamatkan. Ada yang periode kedua baru dia diselamatkan. Padahal semakin lama dia di dalam neraka semakin tersiksa sesuai dengan kadar imannya dan kadar dosanya itu. Maka jangan dikira orang yang mendapatkan syafaat berarti dia pasti akan selamat dari neraka. Berapa banyak orang yang sudah terbakar di dalam neraka sebelum datangnya syafaat itu. Asyaratus tsani, syarat yang kedua. Yazilluna 'alal mu'minin, mereka itu rendah hati kepada kaum mukminin, sayang kepada yang muda, tidak mentang-mentang oh ini anak muda kita pukul saja, bukan. Demikian pula hormat kepada yang tua, jangan mengatakan kamu orang tua, kamu belum sekolah, aku sudah sekolah tinggi, kamu adalah orang-orang di zaman Jepun, jangan begitu. Semuanya dihormati sesuai dengan kadarnya. Fal mu'minun mahbubuna ilallah, kaum mukminin itu dicintai oleh Allah, terserah dari usia manapun, selama dia punya iman, maka dia itu dicintai oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Faman ahabballah falyuhibbahum wa yahtarimhum, maka barang siapa cinta kepada Allah, buktinya apa? Dia harus cinta kepada kaum mukminin, karena kaum mukminin dicintai Allah. Bukti cinta kepada Allah adalah kita cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Dan hendaknya kita memuliakan, menghormati orang-orang yang beriman, tidak menyombongkan diri, merasa kita lebih hebat, merasa lebih pandai. Adapun yang dituduhkan oleh sebagian orang yang tidak paham, kalian Ahlus Sunnah hanya merasa diri kalian yang paling benar. Tidak, kita tidak meyakini demikian. Tapi kita katakan kalau dalil itu jelas, maka kita berusaha mengikuti. Sama saja kita ini selama ini keliru ataukah kita alhamdulillah sudah benar. Alhamdulillah kita setia kepada Rasul. Kita menyalahkan orang lain bukan berarti kita merasa diri kita lebih hebat, tetapi kita kasihan sama dia. Jangan dia dibiarkan lama-lama disesatkan oleh setan. Jadi itulah sebenarnya. Kita cinta pada dia dan kita mengajak untuk sama-sama memperbaiki diri. Bukan karena kita merasa hanya kita yang benar. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna mahabbata mahbubil mahbub. Ini bertingkat. Mudhaf ilaihnya bertingkat. Karena sesungguhnya
rasa cinta kepada orang yang dicintai oleh zat yang kita cintai itu min tamami mahabbatil mahbub, termasuk kesempurnaan dari rasa cinta kita kepada zat yang kita cintai. Kita mengaku cinta Allah, berarti bukti kesempurnaan cinta kita kepada Allah adalah apa? Kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah, amal-amal yang dicintai oleh Allah, tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, dan seterusnya. Fa'idha ahabba anbiya Allah wa awliya Allah li ajli qiyamihim, maka apabila orang ini cinta kepada para wali Allah, para nabi Allah dan wali Allah, dikarenakan mereka itu menegakkan bimahbubatil haq, menegakkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Al-haq maksudnya adalah Allah. La li syai'in akhar, bukan karena perkara yang lain. Kita cinta kepada Nabi Yusuf karena beliau setia kepada Allah, baik secara rahasia ataupun di hadapan orang banyak. Bukan karena wajahnya yang handsome, bukan. Kita cinta kepada, misalkan siapa lagi, kepada Nabi Ayub, bukan karena kekayaan beliau. Kita cinta kepada Nabi Sulaiman bukan karena kerajaan beliau, bukan. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang setia di dalam memperjuangkan agama Allah. Faqad ahabbahum lillah la li ghairihi, berarti orang ini telah cinta kepada mereka karena Allah, bukan karena faktor yang lain, bukan karena faktor duniawi. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, nanti Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta pada Allah. Ini syarat pertama. Azillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka rendah hati, merendahkan diri kepada kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Baik. Kenapa? Orang kafir adalah musuh Allah, mereka durhaka pada Allah, maka kita pun benci kepada mereka karena Allah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik. Asyatu as-salih, syarat yang ketiga, a'izza'u 'alal kafirin. A'izza'un, baik, ada tanwinnya karena bukan apa? Bukan mamnu' min as-sarf. Yaitu bersikap keras kepada orang-orang kafir. Faman ahabballaha falyubghid man yubghidullah. Maka barang siapa cinta kepada Allah, hendaknya dia itu membenci orang yang dibenci oleh Allah. Inilah bukti kesetiaan kita kepada Allah. Jangan mentang-mentang orang kafir itu sudah memberikan kita satu kontainer Indomie, wah, kemudian kita cintai dia. Kemudian orang mukmin yang karena tidak mampu sedekah kita benci karena tidak berbuat baik pada kita. Jangan. Kita mencintai seseorang karena Allah, kita benci dia juga karena dia durhaka kepada Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fala budda li muhibbillah min mutaba'atir rasul. Ini yang pertama dan sudah lewat. Maka wajib bagi orang yang cinta kepada Allah untuk mengikuti Rasul. Yang kedua, wa mujahadati fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, memerangi para musuh Allah. Karena kalau kita diam, maka apa? Akan rusak alam semesta ini, dikarenakan orang kafir itu tidak tinggal diam. Walau la taqullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Seandainya Allah itu tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian manusia yang lain, misalnya bumi itu rusak. Sementara orang kafir tipenya adalah tipe perusak. Dari secara fisik mereka menghabiskan hutan banyak sekali, menghabiskan harta kaum muslimin banyak sekali, ataupun juga secara spiritual mereka berbuat durhaka dan kemaksiatan yang banyak yang menyebabkan keberkahan di bumi itu tercabut. Maka kita harus memerangi mereka. Tentunya memerangi tidak harus selalu kita penggal leher-leher mereka. Sebagaimana dalam hadis Anas, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jahidul kuffara wal musyrikin bi anfusikum wa alsinatikum wa amwalikum. Perangilah orang-orang kafir dan musyrikin dengan apa? Jiwa kalian, harta kalian, dan lidah-lidah kalian. Yaitu apa? Kita dakwai. Di antaranya adalah dengan dakwah, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Bal hadza lazimun likulli mu'min. Bahkan ini wajib bagi setiap mukmin. Bukan hanya orang yang mengaku cinta pada Allah yang wajib melakukan ini. Bahkan orang yang mengaku beriman, dia harus melakukan ini sesuai dengan kemampuannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu.
kemudian keimanan mereka itu tidak goncang. Mereka tidak ragu akan benarnya janji Allah walaupun sehari-harinya banyak ujian dan cabaran. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Harus ada jihad. Dan perinciannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Ikhtiarat dan juga Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Furusiyah. Iya kalau tidak salah, betul. Dalam kitab beliau Al-Furusiyah. Furusiyah bukan maksudnya sekedar berkuda. Furusiyah maksudnya adalah keperwiraan. Istilahnya apa ya? Heroisme itu. Baik. Asyaratul rabi', syarat yang keempat, adamul khawfi billahi laumata la'im. Tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Nah, ini adalah apa? Salah satu tonggak kesuksesan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dakwah itu dibawa oleh orang-orang penakut, maka jangan harap agama ini akan tegak. Tapi yang membawa adalah Rasulullah, yang membawa adalah Kibar Abu Bakar dan Umar dan Khalid ibn Walid dan para sahabat dan para tabi'in yang mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela kalau sudah tahu dari kebenaran, suatu kebenaran. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kanatil mahabbatut tammah mustalzimatan li muwafaqatil mahbub fi mahbubih. Rasa cinta yang sempurna itu mengharuskan adanya kecocokan dengan zat yang kita cintai di dalam perkara yang dia cintai, wa makruhihi, dan di dalam perkara yang dia benci. Kita tahu Allah Ta'ala membenci kemaksiatan, maka kita pun benci kemaksiatan. Wa wilayatihi, dan kita tahu Allah itu loyal kepada kaum mukminin, maka kita pun setia kepada kaum mukminin. Wa ajawatih, dan kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu membenci orang kafir, maka kita juga memusuhi orang kafir. Tapi tentunya dengan apa? Adab-adab yang telah diajarkan. Bukan berarti kalau ketemu orang yang misalkan dari agama lain langsung kita tendang bontotnya, bukan gitu. Tapi sesuai dengan adab-adab dan sesuai dengan tingkatannya. Faminal maklum, maka termasuk perkara yang telah diketahui. Anna man ahabballaha al-mahabbatal wajibah. Bahwasanya barang siapa cinta kepada Allah dengan rasa cinta yang wajib, fala budda an yubghida a'da'ah. Maka wajib bagi dia untuk membenci musuh-musuh Allah, yaitu apa? Orang-orang kafir secara umum. Karena Allah Ta'ala menciptakan mereka dengan sekian banyak rezeki untuk mereka tunduk pada Allah, bukan malah menyombongkan diri di muka bumi. Wala budda an yuhibba ma yuhibbuh, dan harus dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Min jihadin, di antaranya adalah yaitu apa? Berjihad memerangi orang-orang yang menjadi musuh Allah itu, yang berupaya untuk memadamkan cahaya Allah di muka bumi itu. Maka kita bela agama Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan. Ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang tersusun rapi. Bukan berarti semuanya harus di depan, tidak. Tetapi seperti yang diajarkan Rasulullah. Ada yang di bagian Maimanah, di sebelah kanan, ada yang Maisarah, ada di sayap kiri, ada juga yang bagian Qalab, yaitu bagian tengah, ada yang istilahnya adalah syurab, yaitu apa? Pasukan garis depan, ada yang istilahnya adalah orang-orang yang di belakang, ada yang tugasnya adalah untuk mengobati orang yang sakit, ada yang tugasnya adalah memasak, ada juga yang tugasnya adalah menjaga kendaraan-kendaraannya dan perbekalan, masing-masing telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan ada yang lain yang tidak mampu berperang, maka dia mengorbankan hartanya fisabilillah. Dan Allah akan memberikan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ini semua telah dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Al-Ikhtiarat. Masing-masing berjuang membela agama Allah sesuai dengan apa yang dia mampu. Inilah yang dikatakan bangunan yang tersusun rapi. Ada yang di pondasi, ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang fungsinya sebagai atap, dan seterusnya dan seterusnya. Wal muhibbut tam la yu'assir fihi laumul la'im. Orang yang cinta secara sempurna, dia tidak akan terpengaruh celaan orang yang mencela. Wa adlul adil, dan cercaan orang yang mencerca. Badzalika yughrihi bi mulazamatil mahabbah. Bahkan yang demikian itu mendorong dia untuk semakin setia kepada kecintaannya.
Kenapa? Karena kecintaannya dibangun di atas ilmu yang mantap. Ila qaulihi, sampai ucapan beliau, wa humul ladzina la yakhafuna man yalumuhum. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak takut terhadap orang yang mencela mereka, ala ma yuhibbuhullahu wa yardah, di dalam perkara yang Allah mencintainya dan meridainya, min jihadi a'da'ih, berupa apa? Yaitu memerangi musuh-musuhnya. Adapun kisah-kisah yang terkait dengan ini tidak cukup untuk kita ceritakan contoh-contohnya. Di antaranya adalah kepahlawanan saat Ibnu Mu'adz di dalam apa? Selesainya perang Khandaq itu, dalam keadaan beliau sudah luka parah itu, dan yang lain-lain. Baik, selesai dari At-Tuhfah Al-Iraqiyah, wallahu taala a'lam.